50 ke atas, kesehatan mungkin yang paling tak bernilai gitu, tidak bisa kita nilai dengan uang. Banyak duit pun ketika badan demam, air liur pahit, kena tipes sedikit dah tidak bisa nak makan, walaupun kita nak beli apa pun bisa. Tetapi oleh karena itu kita sehat, bisa dah hadir, bisa berkumpul adalah merupakan sebuah rahmat yang harus kita syukuri bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kami ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaan atau yang telah diagendakan, walaupun berapa kali ini udah mengalami mundur ya, karena memang tergantung juga Sohibul Bait menyesuaikan waktu. Kadang-kadang kita yang tuan rumahnya oke, yang kadang-kadang kita tidak sempat kan. Tetapi kalau memang karena niat kita dari awal sampai sekarang alhamdulillah udah berjalan 6 tahun, kita masih bisa tetap melaksanakan arisan ini karena kita yakin tujuannya tidak ada lain. Ya kalau mohon maaf cerita makan, cerita api dan sebagainya hanya sampalan silaturahim. Karena mohon maaf dengan di tengah kesibukan kita, saya adiknya nantilah nunggu udah pensiun ya kan, mungkin bisa kemana-mana, ternyata makin pensiun makin sibuk. Bahwa silaturahim yang kita lakukan ini kita isi dengan minimal sepotong 2 potong ayat lah, karena sebagaimana hadis Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, jadi sampaikan olehmu walaupun hanya 1 ayat, dan itu adalah merupakan kewajiban fardu ain bagi setiap kita yang namanya muslim, saling untuk mengingatkan baik dengan keimanan maupun dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan kita selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan malaikat mencatat majelis kita ini menjadi majelis ilmu. Bapak-bapak haji, ibu-ibu haja, mungkin salah satu yang akan perlu kita selain nikmat Islam adalah nikmat mungkin yang paling kita rasakan adalah nikmat aman, nikmat tenang. Kita sehat tetapi nak makan pun gopoh-gopoh, pokoknya gimana lah kita rasanya nak nyaman tidur, ternyata orang tetangga kita bunyikan nyaring gelagar-gelagur kan, bunyikan mic, bunyi HP, padahal kita rasanya nak istirahat gitu. Kita merasa nak pergi jalan-jalan kemana-mana, alhamdulillah kalau kita Singkawang tuh nak tengah malam, nak pagi buta, nak lewat, nak kemana-mana pun kita insya Allah aman lah, nak berjalan. Nak pergi ke Taman Sari, oh waktu 5 menit bisa sampai. Jadi saya pikir nikmat aman tenang ini adalah merupakan salah satu nikmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disampaikan, dapat kita bayangkan, mohon maaf, kalau kita sekarang berada di Palestina, kan, jangankan mau tenang tidur, takaan nak sholat, takaan nak ngape, nak cari makan pun tiba-tiba gelagur, bukan mercon tetapi betul-betul bom yang membuat kita tidak tenang. Kita nak ngape pun tidak tenang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa musibah apapun, kejadian apapun, hendaknya kita tetap berpegang kepada salah satu ayat yang ingin saya sampaikan, mungkin sering mungkin disampaikan juga oleh ustaz yang lain, kepada surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun kejadian yang kita hadapi, yang kita pegang ini hanya 2. Satu, kita tetap melaksanakan sholat. Yang kedua, kita diminta untuk bersabar gitu. Bersabar ketika senang gampang, bersabar ketika suka gampang, bersabar ketika kita berhadapan dengan kuih macam-macam ini kita gampang. Tetapi bukan hanya bersabar saja terkait dengan apa yang kita dapatkan dengan kesenangan, ketenangan, keamanan,
Ketika tidak yang sebaliknya pun kita tidak tenang, kita tidak aman, kita khawatir, kita curiga. Bahkan mohon maaf tadi malam saya ada salah satu yang beritanya, bayangkan kita baru mohon maaf ditinggalkan orang paling terdekat kita mungkin 1 orang, baru 2 orang. Yang semalam saya dengar apa itu yang di TV, bayangkan 9 orang tinggal lagi dia ganal-ganal, ibaratnya ganal aja 9 orang ini belampar semuanya. Ya Allah, saya bayangkan belampar disolatkan dan sebagainya, tinggal satu-satunya dia seorang di Palestina, di Palestina tadi itu, karena 9 orang anggota keluarga ini dibom, jadi dia tinggal seorang yang ganal-galan, yang hidup, yang lain anak beranaknya dan sebagainya meninggal dunia. Saya dapat membayangkan kepedihan yang luar biasa bagi mereka mungkin, tetapi mungkin saja bagi mereka itu sudah merupakan jihad ya, merupakan jihad, karena kita tahu namanya Palestina ini tidak hanya 2 saja. Mungkin ini yang harus kita menjadi itibar bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan walaupun tidak di Indonesia, tetapi di dalam keluarga kita hanya 2 saja yang ingin mereka canangkan. 1 menang, yang kedua mati syahid. Tidak ada cerita rumusnya kalah ya Bang Haji. Tidak ada cerita kalah orang Palestina. Hanya 2 aja niatnya. Kalau tidak harus menang. Kalau tidak menang, kalah dia harus syahid. Jadi saya pikir iyalah harus kita cantumkan, dan ini merupakan sebuah bagian daripada kita supaya bahwa masyarakat kita, termasuk diri kita dan keluarganya, bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kepada sesama. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, saya mikir dah sering kali mungkin dari banyak-banyak penceramah, banyak dan sebagainya, tetapi dalam kesempatan kali ini saya ingin memetik sedikit terjemahan dari ayat tadi, mengatakan begitu luas dari kandungan ayat Allah ini terkait sholat dengan sabar, karena kunci hidup. Saya pikir memang kalau kita kaya pun, bahkan tadi mohon maaf